Hal yang paling aku rasa berubah dari diri aku adalah aku lebih peka dengan logical fallacy yang terjadi di sekitarku gitu. Selain itu, aku juga lebih bisa menerima orang lain gitu ya. Jadi dulu aku lebih gampang banget judge orang kalau misalnya dia suka banget menghabiskan waktunya dalam ibadah, atau ada juga yang suka banget shopping gitu. Nah, semenjak di Frosh, aku tahu nih ada materi yang namanya prioritas identitas. Dan di sini aku sekarang lebih bisa mencoba untuk memposisikan diriku di posisi orang lain sehingga aku tidak judgmental. Perubahan yang saya rasakan dalam diri saya adalah bagaimana saya mencoba lebih baik untuk mendengarkan orang lain yang sedang berbicara. Karena terkadang kita lebih senang untuk berbicara dibandingkan mendengarkan orang lain. Perubahan lain adalah bagaimana saya lebih baik dalam memanajemen waktu, juga bagaimana saya membagi skala prioritas dalam setiap rutinitas yang saya jalankan. Frosh Project merupakan proyek rangkaian mentoring di bawah naungan Peace Generation Indonesia yang bekerjasama dengan beberapa universitas di Bandung, seperti UPI dan ITB. Nah, target dari Frosh Project adalah mahasiswa tingkat 1, dengan tujuan bisa ningkatin critical thinking dan juga communication skill. Biasanya beberapa hari sebelum dilaksanakan mentoring, saya menyiapkan beberapa opsi pilihan jadwal yang selanjutnya diisi oleh menti, disesuaikan dengan ketersediaan waktu mereka kapan bisa mengikuti mentoring, dan berjalan sekitar 1,5 jam yang terdiri dari pembahasan quest dan sharing session. Materi yang dipelajari mulai dari mengenal diri sendiri dan identitas orang lain, manajemen waktu, memahami konflik, bagaimana sebaiknya berada pada lingkaran pertemanan, dan belajar tentang beragam logical fallacy, hingga mahasiswa baru diharapkan mampu untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada di lingkungan sekitarnya. Nah, untuk mentoringnya sendiri, Frosh menggunakan metode gamifikasi, di mana menti akan diberikan suatu misi untuk melewati suatu quest. Nah, ketika satu quest berhasil dilewati, menti akan menuju ke quest selanjutnya dan akan memperoleh medali. Untuk materi yang dipelajari diantaranya adalah manajemen diri, manajemen relationship, kepemimpinan abad 21, dan juga beberapa materi seperti logical fallacy atau kesalahan dalam berpikir. Di tengah wabah COVID-19, tentunya mentoring yang biasa kami lakukan secara tatap muka akhirnya dialihkan menjadi sistem daring menggunakan video atau voice call. Nah, tentunya ada tantangan tersendiri bagi aku sebagai mentor, di mana aku harus tetap menjaga agar menti-menti tetap fokus dalam mentoring. Nah, tantangan ketika mentoring yaitu aku bertemu dengan menti yang sangat beragam kepribadiannya. Jadi ada menti yang sangat aktif, ada menti yang sangat pasif, dan di sini aku sebagai mentor harus memastikan bahwa menti yang aktif tidak terlalu mendominasi mentoring gitu. Jadi aku harus membalance semuanya. Merebaknya wabah COVID-19 juga berpengaruh terhadap keberjalanan mentoring Frosh. Perubahan metode yang saya gunakan untuk mengganti mentoring secara langsung adalah melalui mentoring online via WhatsApp group. Banyak tantangan yang dirasakan selama keberjalanan mentoring, mulai dari sulitnya menentukan jadwal mentoring yang dimana harus menyesuaikan juga dengan rutinitas yang saya miliki, lalu bagaimana saya harus benar-benar memahami segala quest yang ada, juga terkait bagaimana saya memberi penilaian yang objektif terhadap setiap menti. Nah, untuk menti, terdapat perubahan yang terjadi setelah mengikuti mentoring. Di antaranya, terdapat menti yang tersadarkan kalau misalnya dia pernah menjadi pelaku seperti pelaku logical fallacy atau pelaku peer pressure. Selain itu, communication skill mereka juga meningkat. Dulu awalnya ketika awal-awal mentoring, harus saya pantik dulu nih untuk berpendapat. Tetapi semakin kesini, mereka lebih senang untuk volunteer untuk berpendapat. Selain itu, untuk materi yang paling relate dengan kehidupan mereka adalah materi di Castle of Mirror, yakni materi mengenai identitas, seperti prioritas identitas, dan juga materi beberapa logical fallacy, seperti appeal to pity. Menurut saya, Frosh harus berada di kampus dan bahkan mungkin ekspansi ke kampus-kampus yang lainnya. Karena menurut saya, hal ini akan bermanfaat bagi mahasiswa baru sebagai bimbingan dasar untuk bagaimana cara dia menghadapi segala dinamika kehidupan yang ada di kampus. Juga mengingat peran mahasiswa sebagai agen perubahan,
Frost mengajarkan kita bahwa kita harus selalu peka terhadap permasalahan yang ada di sekitar dan mencoba untuk berusaha menjadi seorang problem solver, bukan troublemaker. Nah, menurut aku, materi case of value itu penting banget di kampus. Kenapa? Karena kampus tuh benar-benar lingkungan yang heterogen, nggak cuma ada satu identitas di kampus. Mahasiswa itu memiliki identitas lainnya, asal sekolah, asal kota, fakultas, jurusan, agama, suku. Nah, kalau kita bisa menerima perbedaan ini di kampus, maka kampus tuh bakal harmonis, bakal nggak ada konflik. Apalagi untuk aku yang tahun pertama, materi itu penting banget. Kenapa? Karena ketika aku menyadari kalau teman-teman aku tuh beda sama aku, beda asal kota, beda asal sekolah, beda agama, beda suku. Nah, ketika aku bisa menerima perbedaan itu, dan mereka juga bisa menerima aku, maka kami bisa berteman. Nah, apalagi kalau misalnya di antar fakultas atau jurusan, kalau kita bisa menerima kalau kita itu beda fakultas, terus kita bisa kerjasama, menciptakan sesuatu, dan jadi prestasi, ya nggak sih? To be honest, Frost itu keren banget karena bisa membungkus materi yang menurut aku itu cukup berat dengan sebuah media berupa narasi atau cerita yang dibuat kreatif, juga imajinatif. Jadi ringan dan mudah banget buat dipahami bagi kita para mahasiswa baru ya. Karena board games, kita nih, menti yang biasanya berasal dari jurusan yang berbeda, dengan masih canggung, masih malu-malu, itu tuh kalau udah main board games tuh beneran kayak udah kenal lama gitu, kayak udah temen lama gitu. Jadi asik dan pecah banget suasananya dan sifat aslinya tuh keluar semua gitu sih.